Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 10 Maret 2022 dalam pekan pertama Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Ester. Tambahan pada Kitab Ester bab 4 ayat 10a dilanjutkan dengan ayat 10c sampai dengan 12, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan dirimu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya, sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu, serta semua yang sehaluan dengannya, menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku
berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Tuhan, tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 7, ayat 7 sampai dengan 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah penolong satu-satunya. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Tentu saja kita setuju apabila dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang luput dari permasalahan. Permasalahan bisa datang kapanpun juga dan silih berganti selama kita hidup. Ada permasalahan kecil, ada juga permasalahan yang besar. Permasalahan di mana kita merasa tidak sanggup untuk memikulnya. Dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi saat ini, kepada siapakah kita datang untuk meminta pertolongan?
Apakah saat ini kita masih berharap adanya jalan keluar dari permasalahan tersebut? Atau sebaliknya kita sudah menyerah dan menjadi putus asa? Dalam bacaan pertama, Ratu Ester diceritakan sedang mengalami serangan bahaya maut. Bahaya seperti apakah itu? Dalam kitab Ester diceritakan bahwa Raja Ahasiweros suaminya dihasut oleh tangan kanannya yang bernama Haman untuk membinasakan seluruh bangsa Yahudi yang ada di daerah kekuasaannya, baik yang muda maupun yang tua, bahkan anak-anak maupun para perempuan. Seluruh harta milik bangsa Yahudi juga akan dirampas untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan raja. Raja Ahasiweros memerintahkan untuk mengeluarkan surat perintah ke seluruh daerah kerajaan yang terdiri dari 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia, yang berisi perintah pembantaian massal bangsa Yahudi yang sudah ditentukan waktunya. Pada saat surat perintah ini sampai ke setiap daerah, timbullah kegembaran besar di semua tempat. Bangsa Yahudi mengadakan perkabungan besar disertai dengan puasa dan ratap tangis. Ester pun mengalami kegalauan dan kepanikan yang luar biasa besar atas keputusan raja. Apalagi ia juga didesak untuk membujuk hati raja, agar raja dapat membatalkan keputusannya tersebut. Pada masa itu, membatalkan perintah seorang raja bukanlah hal yang mudah, namun terdapat resiko yang sangat besar apabila raja menjadi marah, maka Ester dapat dijatuhi hukuman mati. Dalam menghadapi ancaman akan kematian seluruh bangsanya, bahkan kematian dirinya sendiri, Ester hanya menaruh pengharapannya kepada Allah. Dengan hati yang hancur, ia datang kepada Allah dengan berdoa dan berpuasa. Ia merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepada Allah untuk menolongnya dan memberikannya keberanian untuk bertindak. Ia percaya bahwa hanyalah Allah yang satu-satunya penolong yang dapat menyelamatkannya dan seluruh bangsanya. Dari kitab Ester, kita mengetahui bahwa pada akhirnya Allah berkenan mengabulkan permohonan Ester dan seluruh bangsa Yahudi dapat diselamatkan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajari kita mengenai permohonan dan pengabulan doa. Kita diajak untuk dengan rendah hati dan tidak ragu meminta, mencari, dan mengetuk hati Allah. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah sanggup untuk menjawab segala permohonan kita. Ia adalah Allah yang menciptakan dan berkuasa atas langit dan bumi. Apakah ada yang mustahil dan masalah yang terlalu sulit baginya? Tidak. Ia adalah El Shaddai, Allah yang maha perkasa, Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara dan membawa kita kepada kemenangan. Namun, Tuhan Yesus juga melanjutkan dengan mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi setiap anaknya dan kapan waktu yang tepat untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Ia mengajak kita untuk melihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana seorang bapa di dunia tidak akan pernah tega memberikan batu atau ular untuk anaknya yang menginginkan roti atau ikan. Apakah mungkin Bapa di sorga yang maha pengasih dan penyayang memberikan sesuatu yang buruk kepada anak-anaknya? Merancangkan kecelakaan bagi anak-anaknya yang kekasih?
Setelah merenungkan bacaan-bacaan hari ini, seperti pemazmur, kita juga mau menaikkan puji-pujian kepada Allah, satu-satunya penolong kita, oleh karena kasih setianya. Aku memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan, tangan kananmu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikannya segalanya bagiku. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kami seringkali menjadi lemah dan kalah terhadap permasalahan hidup kami. Kami mudah lupa bahwa kami sesungguhnya mempunyai Allah yang perkasa, yang sanggup untuk menolong kami di dalam permasalahan apapun yang kami hadapi. Kami juga mempunyai Bapa yang baik, yang akan menyediakan apa yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Ampunilah kami yang sering meragukan Engkau. Tambahkanlah iman kami, dan bimbinglah kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap percaya dan hanya mengandalkan Engkau seorang. Amin.